Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dimaksudkan sebagai panduan untuk praktikum ke-7 Ekonometri kelas 1, materi terakhir di sesi UTS mengenai analisis regresi dengan variabel bebas kualitatif atau variabel dummy. Oke, ya sebagai pengantar terlebih dahulu ya, eh, saya akan sampaikan singkat ya. Model regresi yang sudah dipelajari sampai dengan saat ini itu semua variabelnya bersifat kontinu dan kita akan melihat tentu situasi pengembangan-pengembangan atau keadaan bahwa ya regresi itu tidak hanya terbatas bisa digunakan kalau variabelnya kuantitatif saja atau kontinu saja, tapi juga kalau variabel itu bersifat kualitatif atau kategori. Oke, jadi kita kembali merecall sedikit materi statistika sebelumnya di mana jenis-jenis data itu secara berurutan dari yang paling sederhana ke yang paling banyak informasinya itu adalah nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal dan ordinal itu adalah bersifat kualitatif ya. Nominal itu hanya bisa diklasifikasikan, sedangkan kalau ordinal itu klasifikasikan dan bisa diurutkan gitu. Contoh variabel kualitatif yang nominal, contohnya misalkan adalah jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian kalau contoh variabel yang ordinal itu misalkan adalah tingkat pendidikan ya, SD, SMP, SMA. Ya. Nah, itu kan variabel yang secara wujud variabelnya itu bukan berupa angka atau numerik, tapi tetap bisa dilakukan analisis regresi. Nah, pendekatan untuk analisis regresi itu nanti adalah kita menggunakan konsep dummy gitu. Ada kaidahnya yang berlaku seperti ini. Dummy itu dikategorikan satu atau nol atau binary ya. Jika suatu variabel bebas kualitatif itu memiliki K kategori, maka dibentuk sebanyak K min satu variabel dummy ya. Kita nggak bisa membatasi bahwa dalam satu variabel kualitatif itu bisa jadi ada nilai atau klasifikasinya itu lebih dari dua gitu ya. Sehingga kalau misal kaidahnya begini, kalau ada dua kategori maka dibikin satu dummy. Kalau ada empat kategori maka dibikin jadi tiga dummy ya. Intinya seperti itu dan selalu akan ada satu kategori itu yang tidak menjadi dummy dan dia menjadi baseline atau kategori acuan. Nah, satu hal yang penting adalah interpretasi dalam regresi dengan dummy itu kita tidak menggunakan kaidah interpretasi yang lazimnya pada variabel bebas kontinu, yaitu kalau X berubah satu satuan atau 1%, maka Y-nya berubah sebesar beta. Itu tidak seperti itu untuk konteks variabel dummy. Ya, jadi koefisien interpretasi koefisien dummy nanti lebih pada menunjukkan bagaimana perbedaan nilai kata-kata Y pada kedua kategori yang dibandingkan itu ceteris paribus. Meskipun demikian, pendekatan analisisnya tetap menggunakan OLS. Oke, eh, untuk interpretasi koefisien dummy ini nanti kita perlu lihat kondisinya ya, karena eh, menyambung dengan yang sudah dibahas di praktikum sebelumnya tentang transformasi logaritma, maka akan kita dapati bahwa ada dua kemungkinan nih variabel Y itu bisa dalam bentuk level atau data aslinya, bisa juga dalam bentuk log atau dalam transformasi logaritma. Nah, di sini nanti akan ada konteks interpretasinya perlu hati-hati ya pada level itu seperti ini dan pada log itu seperti ini dengan adanya eh, perhitungan ini terlebih dahulu ya untuk mendapatkan kata-kata perbedaannya. Oke, ini kira-kira konsep dasar sebagai awalan ya. Selanjutnya kita akan lakukan ke praktek langsung saja. Di sini kita kembali menggunakan eh, data yang akan dicontohkan adalah menggunakan data yang sama seperti sebelumnya. Kita masih menggunakan variabel PTR sebagai Y, ya. Penjelasannya apa bisa dibaca di sini. Kemudian variabel X-nya ada PAD, PC, demand SD, dan supply SD. Dan ada satu variabel tambahan kualitatif yaitu DAMI kabupaten kota. Nah, ini nanti untuk keperluan penyesuaian pada lingkup data masing-masing kelompok, maka pertama penting teman-teman semua bisa mengidentifikasi unit observasi kalian itu apa dan kemudian coba munculkan dari situ kira-kira apa sesuatu variabel yang sifatnya kualitatif yang mungkin bisa mempengaruhi Y dari model kalian gitu ya. Nah, sebagai contoh di saya ini
eh, unit observasi saya ini adalah cross section berupa kabupaten kota. Sehingga di sini saya coba melihat ya barangkali ada perbedaan pola tuh antara yang di kabupaten versus dengan di kota. Ya. Nah, dummy ini bisa macam-macam ya. Misalkan juga saya bisa pengen membandingkan nih, saya pengen membandingkan antara eh, yang ada di bagian barat Pulau Jawa versus bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Jadi saya kak bikin klasifikasi Jakarta, Banten, Jawa Barat itu satu kelompok, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY satu kelompok yang lainnya. Bisa juga seperti itu, ya. Itu kembali ke eh, tujuan apa namanya yang ingin dianalisis itu apa. Kalau misalkan konteksnya data time series, misalkan kalian menggunakan data time series, bisa juga cara memikirkan daminya itu adalah dummy yang punya karakteristik tertentu berdasarkan periode. Ya, misalkan kalian ingin menandai bahwa tahun terjadinya krisis atau resesi itu kalian bikin apa namanya kelompok yang berbeda dengan tahun normal, bisa bisa ya. Pada saat krisis dikasih kode satu misalkan, selain itu nol. Atau bisa juga kalian ingin meneliti tentang bagaimana dampak dari sebuah kebijakan sehingga ada sebelum kebijakan dan setelah kebijakan itu dibedain. Artinya pembedaannya ya mengklasifikasiannya ya akan mengelompokkan tahun-tahunnya atau periode waktunya. Itu juga bisa dilakukan ya, silahkan ya. Silahkan nanti apa pikirkan, didiskusikan di kelompok kira-kira apa dami yang bisa eh, mungkin relevan untuk dicobakan dan silahkan kalau ingin berkonsultasi untuk mempertanyakan itu dengan saya juga silahkan. Oke. Nah, kembali ke data. Jadi untuk keperluan analisis saya akan mengcopy ini seluruh data termasuk dengan DAMI kabupaten kota. Nah, ini penting untuk kita ingat ya keterangannya. Satu, di sini saya mengkodekan satu untuk kabupaten dan saya mengkodekan nol untuk kota. Oke, di sini saya copy datanya, kemudian saya buka Stata, saya masukkan datanya ke sini, ya. Oke, melanjutkan dari yang sudah dilakukan di praktikum sebelumnya, saya pertama ya melakukan penyesuaian pada transformasi logaritma pada variabel yang relevan. Jadi saya akan bikin kembali ya variabel transformasi lainnya. Saya bikin PTR, kemudian PADPC dan kemudian demand SD. Satu lagi adalah ya supply SD ya. Empat variabel ini dulu saya eh, transformasi lain ini sebetulnya mengulangi kembali apa yang sudah dilakukan di praktikum sebelumnya. Nah, sebagai baseline saya akan melakukan regresi yang belum menyertakan variabel kualitatif. Jadi saya kembali jalankan LPTR, LPADPC, LDMAN SD, dan L supply SD. Oke, ini hasilnya ya. Oke, kemudian untuk pemodelan dengan variabel dummy, saya akan awali dulu akan ada dua jenis dummy. Yang pertama adalah tanpa interaksi, sehingga nanti akan membuat perbedaannya itu pada intercept saja. Yang kedua nanti adalah dengan interaksi. Jadi perbedaannya bisa pada intercept sekaligus juga pada slope pada variabel tertentu yang tadi memang diinteraksikan. Oke, jadi saya kembali jalankan ini dan saya tambahkan di belakangnya adalah D cup kota. Dan dengan tambahan D cup kota ini untuk menandai bahwa dia itu adalah variabel yang sifatnya kualitatif, maka saya tambahkan prefix atau awalan I titik di depannya. Ya. Oke, dengan demikian maka di sini sudah ada tambahan dari kabupaten kota dan ya ternyata dia signifikan gitu. Artinya eh, diduga ada perbedaan kata-kata antara nilai pupil teacher ratio pada kabupaten versus dengan kota. Nah, tentu besarannya berapa nanti kaidah interpretasinya kita memang perlu untuk apa namanya ulas lebih lanjut ya. Tapi sebagai gambaran di sini adalah bahwa ketika koefisien DAMI kabupaten kotanya itu positif, maka ini menunjukkan bahwa nilai dari PTR itu lebih tinggi pada kelompok kategori satu versus nol. Artinya
PTR itu lebih tinggi di kabupaten dibandingkan dengan di kota. Nah, besarannya berapa nanti kita ada penyesuaian pada saat interpretasinya. Ya, jadi ini sekaligus juga makna ya bahwa ketika koefisiennya bertanda positif itu bisa diartikan seperti itu. Nanti sebaliknya, kalau koefisiennya bertanda negatif, artinya nilai variabel Y itu lebih tinggi pada kategori nol, kategori daminya nol dibandingkan kategori satu. Oke. Ini sebagai gambaran dulu, ini adalah model regresi dengan apa namanya dummy tanpa interaksi. Nah, satu satu tambahan lagi yang akan saya kembangkan di sini adalah bagaimana juga di sini selain ada perbedaan kata-kata Y, tapi juga adalah adanya perbedaan pengaruh dari variabel kontinu pada kelompok kabupaten versus dengan kota. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini misalkan saya ambil satu tambahan, satu contoh ya. Saya interaksikan dummy kabupaten kota ini dengan variabel supply SD. Saya tujuan melakukan ini tuh apa? Tujuannya itu saya tambahkan ya I titik D kap kota. Kemudian saya interaksikan menggunakan eh, simbol pagar atau hashtag. Kemudian saya tambahkan variabel continue yang mau diinteraksikan dengan si dummy itu. Misalkan saya masukkan L supply SD dan untuk menandakan bahwa dia itu adalah variabel yang sifatnya continue, maka saya tambahkan awalan C titik di depannya. C titik L supply SD. Tujuan dari pemodelan ini adalah saya ingin mengidentifikasi barangkali ada perbedaan pengaruh suplai SD ke PTR di kabupaten itu nggak sama dengan di kota. Ya, seperti itu kira-kira idenya. Oke, dan kemudian dijalankan, di enter ya, dan ini adalah hasilnya dan eh, penambahan dummy interaksi ternyata ya ini koefisien ya, dan ternyata dia signifikan dan ternyata R kuadratnya meningkat juga lumayan dari sebelumnya. Nah, ini juga menjadi indikasi ini bahwa memang ternyata sebelumnya kita asumsikan pengaruh perbedaannya itu atau sorry pengaruh suplai SD ke PTR itu berlaku sama semuanya 0,558 tapi ternyata ketika ditambahkan ini ternyata bisa berbeda loh antara kabupaten dengan kota. Oke. Nah, ini adalah bagian dari analisis yang terlebih dahulu. Tentu perlu juga dilanjutkan, dilengkapi dengan interpretasi. Nah, bagaimana dengan interpretasinya? Ya, di sini saya sudah tambahkan ada sheet analisis regresi dummy. Oke, secara berurutan ya saya sandingkan ini tiga hasil. Yang pertama, kalau semua variabel bebasnya kuantitatif, ini maknanya adalah koefisien semuanya ini berlaku sama untuk kabupaten maupun kota. Tidak saya bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan variabel bebas dummy yang tanpa interaksi, yaitu tadi koefisien dummy kabupaten kota yang nilainya 0,132. Nah, ini kalau kita breakdown antara koefisien di kabupaten dan di kota, itu membuat adanya perbedaan pada konstanta atau intercept. Di mana di sini konstanta dari si kabupaten itu lebih tinggi slightly ya 0,132. Nah, kalau mau dilihat angka ini perhitungannya adalah konstanta ditambah dengan dami ini. Untuk kabupaten ya, karena nilainya satu daminya. Sedangkan kalau untuk kota, dia sama dengan si intercept atau konstanta saja. Oke, nah selisihnya yang sebesar 0,132 ini, ya ini arti umumnya adalah ya perbedaan kata-kata LPTR dan PTR antara kabupaten dengan kota ceteris paribus. Tapi tentu apa? Kita tidak bisa langsung interpretasikan angka 0,132 ini ya karena Y-nya dalam bentuk len. Maka nanti harus ada penyesuaian perhitungan bentuknya seperti ini dan ini kalau dihitung ya, eksponen pangkat 0,132 minus 1 hasilnya kemudian dikali 100 dapatnya adalah 14,13. Dan ini baru bisa dimaknai bahwa rata-rata PTR di kabupaten itu lebih tinggi 14% dibandingkan dengan di kota ceteris paribus. Ya, artinya ada kecenderungan bahwa rasio murid per guru itu lebih tinggi di kabupaten dibandingkan dengan di kota ya yang mengindikasikan bahwa di kabupaten itu ya gurunya relatif lebih sedikit ya secara proporsional dibandingkan dengan murid. Oke. Nah, bagaimana kalau kita punya tujuan tambahan yaitu ingin melihat apakah ada perbedaan pengaruh dari variabel bebas itu di kabupaten dengan di kota? Maka kalau ada tujuan seperti itu kita menggunakan model dengan interaksi.
Nah, dan di sini kita dapatkan ya, sudah lakukan tadi dan dapat ini hasilnya. Dan bagaimana menginterpretasikannya? Dalam menginterpretasikannya kita kembali perhatikan bahwa di sini untuk variabel mana saja yang tidak diinteraksikan ada PAD per kapita dan demand SD. Ini koefisiennya berlaku sama untuk di kabupaten maupun di kota. Nah, kemudian untuk suplai SD, karena di sini ada interaksi suplai SD dengan Dami Kabupaten Kota, dan ada koefisien suplai SD itu tersendiri, maka eh, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan slope atau perbedaan pengaruh suplai SD ke PTN di kabupaten versus di kota. Ya, ada perbedaan di kabupaten dengan di kota. Ya, jadi di sini untuk di kabupaten itu punya slop berapa? Slopnya itu adalah si koefisien suplai SD yang reguler ini ditambah dengan interaksinya. Jadi seperti itu. Dan kemudian kalau untuk di di kota, maaf, karena daminya nilainya nol, maka ini menggunakan koefisien yang reguler saja. Dan kemudian bagaimana dengan konstantanya? Konstantanya ada juga berbeda ya. Ini kaidahnya mirip lah kayak yang tadi gitu. Oke, lanjut bagaimana dengan interpretasinya? Interpretasinya adalah kita jadi punya dua perbedaan nih. Yang pertama, kalau di perbedaan intercept yaitu 0,544 ini sebetulnya pada model dengan interaksi itu tidak relevan untuk diinterpretasikan. Kenapa? Karena secara makna angka itu adalah nilai perbedaan ln PTR antara kabupaten versus kota ketika semua variabel bebas lainnya itu nilainya nol. Ya, nilai nol adalah bukan sesuatu yang logis gitu kan. Nah, tapi kenapa kok meskipun nggak ada interpretasi yang meaningful, tapi kenapa tetap ada di dalam persamaan? Ya, selain juga karena dia signifikan, keberadaan dari dummy intercept ini adalah untuk mengontrol pengaruh dari perbedaan intercept antara kabupaten dengan kota. Jadi, faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam ini masuk ke intercept, sehingga tetap bisa dikontrol dengan disertakan dalam persamaan. Nah, kemudian yang akan lebih meaningful itu adalah interpretasi dari dummy slope atau dummy perbedaan pengaruh variabel bebas. Karena di sini punya tadi angkanya adalah minus 0,3745, minus 0,745 itu ya, itu sebetulnya ya menunjukkan perbedaan. Ini artinya adalah perbedaan pengaruh suplai SD ke PTR antara kabupaten versus kota. Nah, kalau mau kita dalami, berapa sih besaran pengaruh di kabupaten, berapa sih besaran pengaruhnya di kota, ya maka bisa kita hitung dengan menggunakan informasi dari tabel yang ada sebelumnya ini ya, bahwa kalau di kabupaten itu slop dari supply SD itu minus 0,73. Kalau di kota itu minus 0,35. Nah, ini artinya beda. Ini adalah kalau di kabupaten itu kalau suplai SD naik 1%, PTR itu turun 0,73%. Sedangkan kalau di kota, PTR naik 1%, suplai SD-nya, sorry, saya kebalik. Kalau di kabupaten, suplai SD naik 1%, PTR turun 0,73%. Kalau di kota, suplai SD naik 1%, menurunkan PTR 0,35%. Nah, ini artinya apa? Perubahan PTR yang merespon perubahan suplai SD itu lebih berdampak di kabupaten, ya, karena turunnya bisa sampai 0,73, sedangkan kalau di kota turunnya 0,35. Ya, makna lainnya juga adalah elastisitas PTR yang terhadap suplai SD itu lebih besar, lebih berdampak di kabupaten. Nah, ini contoh praktikum praktek ya, regresi dengan dummy baik tanpa interaksi maupun dengan interaksi. Nah, silakan dikembangkan model yang sudah dimiliki dengan menambahkan variabel dummy, kemudian dicobakan ya dengan tanpa interaksi dan dengan interaksi. Nah, kemudian lihat bagaimana apakah ada memang perbedaan hasil ya. Dan selamat mencoba dan video praktikum ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.